Ya, halo, selamat datang di Nyari Bahan bersama Icun. Kali ini saya bersama Mas Dimas Sugi atau Cap Burung Walet. Beliau adalah seorang fotografer, content creator juga, sosok di balik Bersore Ria. Mas, aku mau langsung tanya-tanya aja, boleh ya? Boleh. Kalau pengen trace back dulu pertama kali berkarya di fotografi itu kapan sih, Mas? Berkarya. Hmm. Maksudnya yang akhirnya membuat Mas Dimas kayak oke, gue jatuh cinta sama fotografi dan mau meneruskan ini sebagai passion. Wah, itu menariknya sih pas kecil ya. Hmm. Jadi almarhum bokap itu fotografer juga. Mhm. Cuman dia fotografer produk. Oke. Jadi kayak dia suka fotoin buat Nestle, terus ada sepatu gitu. Nah, kebetulan studionya itu di rumah. Hmm. Jadi dia bangun studio juga di rumah. Gue inget banget suara eh, studionya tuh. Kalau dia motret tuh bunyinya kencang banget, ceprak gitu, pip gitu. Nah, lampunya bunyi pip gitu, terus ceprak pip bunyi lagi. Itu selalu gue gangguin tuh dia, kayak ya namanya juga anak kecil ya, eh, pengen tahu gitu loh. Ngapain sih, ngapain sih, ngapain sih. Akhirnya gue dikasih FM2 yang udah rusak. Mhm. Ya, cuman buat main aja. Nih, sana main gitu. Terus akhirnya gue foto-foto tuh pakai FM2, ceret, 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 ceret. Awal gue tahu fotografi mungkin di situ. Hmm. Terus kalau berkarya ini agak sulit ya, gue nggak tahu definisi berkarya tuh gimana. Oke. Gue pernah jadi fotografer di salah satu media, majalah diving. Di situ juga gue motret, cuma pakai digital. Eh, terus lalu 2016 sih, nggak, 2014-an itu gue dapet dua kamera, eh, body doang ya, FM21 sama Nikon FE elektronik satu, dua biji itu body doang, 300.000 pada saat itu 2014 atau 2013 atau 2014, kayaknya 2013. Masih seru-serunya tuh ya, lumayan analog pada saat. eh Pada saat 2013 tuh malah nggak ada, maksudnya masih low, Hmm. masih nggak terlalu bagus seingat gue ya. 2013, nggak tahu deh, gue lupa deh tahun berapa. Pokoknya intinya itu gue pindah ke Jogja. Gue di Jogja itu dari 2014 ke 16, ya kan. Nah, pas 2016 balik ke Jakarta, di situ gue merasa kayaknya gue mau fokus di analog aja, nggak mau digital. Nah, itu sampai sekarang. Dan apakah itu yang jadinya eh, beruntut ke maksudnya menghasilkan Bersore Ria gitu. Ya, kayaknya ya. Bersorera itu 2018. Awalnya itu gue suka motret pakai film. Hmm. Terus waktu itu gue masih cari di eBay Hmm. film, eh, roll Ya. ECN, kalau sekarang nyebutnya ECN. Gue beli, gue masukin ke si kanister itu, gimana caranya, pokoknya masuk ke kanister. Terus akhirnya bisa, terus gue beli itu tuh apa Self sih, bulk loader. ya, ya. Itu juga di eBay waktu itu masih gampang. Nah, dari situ sih awalnya Bersorera itu bukan lab, kita tuh malah jualan kaos, jadi kita produksi kaos-kaos yang gambar-gambar kanister atau film-film yang udah nggak ada lagi, udah nggak diproduksi sama Kodak, sama Fuji, sama pabrik-pabrik itulah, pabrik-pabrik itulah, itu udah nggak diproduksi lagi. Nah, kita bikin kaos tuh, cuma dengan ilustrasi. Hmm. Nanti mungkin gue coba cariin kaosnya, gue fotoin ke lo ya, Boleh, boleh. maksudnya kayak gimana. Awalnya dari situ, terus gue beli film di eBay itu. Ternyata animonya tinggi, dari jualan film baru ada lab. Oke. Kan lo akhirnya memutuskan untuk fokus bermain di analog dalam Hmm. fotografi gitu.
apa mas yang membuat lo akhirnya menarik? Yang membuat gue menarik, Apakah udah emang datangnya dari sisi bisnisnya atau sebenarnya lo memang menyukai hasil dari yang lo jepret terus kayak lo ngerasa ada sesuatu hal yang yang menarik hati lo gitu? pertama gue suka warnanya. Mhm. Warnanya tuh agak unik gitu loh. Apa namanya, nggak kayak digital kan kayaknya renyah banget ya, crispy banget gitu, terus tajamnya tuh tajem banget kalau digital ya kan. Nah sedangkan si analog itu gua ngerasa lebih humanis gitu, lebih lebih manusia gitu loh. Hmm. Itu yang pertama. Yang kedua, analog itu ngajarin banyak pelajaran banget ke gua. Salah satunya itu menurunkan ekspektasi. Jadi kayak misalnya lo lihat di viewfinder gitu kan, wih bagus nih, segala macem. Pas lo jepret, terus pas lo cuci, ternyata tidak sesuai ekspektasi lo tuh hasilnya. Hmm. Ya, dalam hidup kan kita juga bisa harus menurunkan ekspektasi ya. Itu yang keberapa tuh? Kedua ya. Terus yang ketiga, proses sih. Gua dengan analog gue jadi belajar untuk berproses gitu, menerima prosesnya. Karena bayangin gini aja, kita berdua dikasih kamera yang sama, film yang sama, di tempat yang sama, di waktu yang sama, dengan objek yang sama. Nah, outputnya pasti berbeda. Nah, terus menurut gue itu ya proses orang tuh beda-beda. Nah, makanya oh iya ya, pas gue analog kayak oh iya ya, proses gue dan dia berbeda gitu. Jadi ya udah ngapain, kan ada orang yang overthinking gitu, si A kok udah ada di sini sedangkan gue di sini gitu kan. Nah sedangkan kayak gini deh, lu masih ingat pas zaman sekolah kan? Iya. Nah, satu kelas itu lu menerima pelajaran yang sama dari guru yang sama. Ya, misalnya satu kelas katakanlah 30 orang. Nah, emang mereka lulus atau enggak yang sekarang nih teman sekolah lu punya prestasi, jabatan, apapun itu sama? Enggak kan? Enggak. Nah, dari situ kayak gue belajar, oh iya ya proses orang beda-beda ya, ngapain gue overthinking atau apa. Terus yang ketiga gue bersabar sih, karena analog ya lu nggak bisa langsung lihat hasilnya, lu mesti proses dulu, nyuci sendiri, terus nunggu kering, scan, potongin apa segala macam. Nah, ngelewatin itu tuh. Terus ada intimasi. Yang paling penting itu sih kalau menurut gua, ada intimasi antara gua sebagai si fotografer atau enggak yang ngambil foto, ngambil gambar dengan si objek. Nah, komparasinya gini, kalau digital misalnya gua foto lu pakai digital, cekrek gitu kan. Nah, si lu tuh udah bisa lihat gitu loh. Intimasinya tuh kan nggak ada ya. Jadi kayak orang-orang di sekitar tuh udah ngeliat tuh hasil. Nah, sedangkan kalau analog, apalagi kalau lu proses sendiri, scan sendiri, itu cuman lu doang tuh yang lihat gitu kan. Lu orang pertama yang lihat gitu. Nah, ada intimasi antara si foto dan yang difoto. Menurut gue itu sih, makanya gue kayak stick sama analog hampir 1 dekade ini. Mendengar cerita tadi mas ya, maksudnya kayak gue mungkin merasakan hal yang sama gitu. Gue tuh baru berani main analog tuh tahun lalu, dan di waktu yang sama gue juga mengenal lo di tahun lalu. Ketika gue memulai tuh gue merasakan hal seperti itu gitu, kayak akhirnya gue bisa mulai menerima apa, bisa membuat kegagalan tuh jadi hal yang lumrah dengan hal itu. Tapi apakah emang maksudnya, tapi kan lo menyadari itu sangat detail gitu, sangat dalam gitu. Lo sendiri memang terhadap apa yang lo lakukan tuh memang
seperti itu gitu. Lo merasa lo harus punya kedalaman itu dulu, lo harus benar suka dulu, lo harus cinta dulu untuk bisa mengerti dan menikmatinya secara utuh. Kayaknya sih karena proses yang panjang ya. Uh, kan boleh dibilang gue mulai fokus, bener-bener fokus tuh 2016 kan. Ya sebelumnya juga 2003, 2004, 2005 tuh udah emang motretnya analog, karena waktu itu transisi ke digital, terus kamera digital tuh mahal, gue nggak punya duit buat beli, gue stick to analog. Cuman yang benar-benar gue fokus kan 2016. Nah mungkin karena perjalanan itu yang gue nyadar gitu. Gue nggak nyadar dalam ketika gue pegang analog tiba-tiba enlightenment, enggak. Karena ada proses yang gue lalui gitu. Oh gue ngerti ya kenapa ini begini. Oh gue ngerti ya kenapa ini begini. Kayak gitu. Dan gue mencoba kayak pakai jadi logik gitu loh. Oh iya juga ya. Oh iya juga ya. Maksudnya kadang kan ada orang-orang yang merasa tidak ada yang kebetulan gitu. Kayak gue ketemu lo, kayak misalnya gue ada bersoreria, itu kan semuanya nggak kebetulan ya. Mungkin emang udah di set gitu kan. Nah itu gue ngerasa gue mengenal analog, mungkin cara gue juga mengenal diri sendiri tuh. Ya nggak tahu ya. Orang beda-beda kan. Ada yang dia mengenal diri dari olahraga, dari menulis, ada yang melukis gitu. Mungkin gue mengenal diri gue, belajar untuk mengenal diri dari analog gitu. Dan satu hal lagi yang membuat gue punya kesan yang mendalam gitu buat sama Mas Dimas adalah, kan gue tahun lalu masih baru banget gitu. Terus gue ketemu lo, gue cuma cukup datang di depan pintu Brooklyn, kayak Mas gue mau tanya soal nyetak nyuci film terus di print dalam kertas tuh gimana gitu. Dan lu ngasih tahu tempatnya di mana, terus lo mau ngasih tahu di Nurum, terus kalau misalnya mau belajar lebih bisa ke PAN-nya gitu. Gimana cara lu punya keterbukaan itu di tengah maksudnya ya kita lihat ya di tengah, maksudnya ya kita bilang sekarang film adalah sebuah skena tersendiri lah ya, yang mana semua orang pengen terlihat lebih master, tapi lu tuh kayak ya lu sangat peduli gitu sama orang-orang yang bahkan baru lu kenal gitu, rasanya gitu. Mungkin emang bawaan lahir gue kayak gitu ya, gue nggak mau pelit ilmu gitu. Terus gue senang gitu, ada orang yang ingin belajar, itu gue senang banget. Berarti dia ada nawaitu gitu, ada willing gitu. Nah gue senang banget ketemu orang-orang yang punya willing seperti itu gitu loh. Karena mungkin gue juga kayak gue balik mundur gitu pas gue awal-awal belajar analog atau apa, kan gue kayak mesti nyari sendiri ya. Nggak ada yang ngasih tahu lo mesti kemana, lo mesti gini gitu. Nah gue kadang memposisikan diri gue kayak lu waktu itu nanya gitu kan. Jadi kayak ya kenapa enggak gue bantu gitu, nggak ada salahnya juga gitu kan. Kayak lu suka dengan apa yang lu lakukan, terus mungkin rekomendasi gue juga berguna buat lu kan, kenapa enggak ya. Dan wawancara ini juga terjadi karena gue tiba-tiba nodong ya Mas. Iya. Gue sih selalu support apapun itu ya gitu. Maksudnya gue senang banget sama orang-orang yang punya kemauan keras untuk belajar, untuk berusaha gitu. Ya jujur gue nggak pernah, ini cerita sedih sih. Jujur gue nggak pernah mengenyam pendidikan formal gitu. Gue cuma lulusan SMA. Cuman gue ngerasa dengan gue punya kemauan itu tuh gue bisa mendapatkan apapun gitu loh. Apakah maksudnya gue melihat lo sebagai orang yang laid back gitu, tapi sebenarnya dengan kemauan itu lo menganggap diri lo sebagai orang punya ambisi besar nggak? Nggak tahu ya. Gue jujur gue nggak bisa menilai diri gue sendiri. Mungkin teman-teman sekitar gue yang bisa menilai gue kayak apa. Karena kalau misalnya gue menilai diri sendiri tuh kayak disclaimer gitu loh.
kayaknya sulit gitu gue Yes. untuk mendisklaim gue tuh orangnya begini, gue tuh orang begini, gue tuh ambisi gitu. Ya mungkin ambisi ada, keras enggaknya gue nggak bisa nilai. Kayak misalnya 1 sampai 10 seberapa gitu, gue jujur gue nggak bisa. Oke. Bicara tentang bersuara ya, masih nyambung sama hal gimana lo peduli gitu dengan teman-teman yang belajar. Gue akhirnya mengetahui gitu bahwa bersuara itu lebih dari sebuah lab. Gue merasa mungkin ya sudut pandang gue berbeda juga, tapi gue merasa bersuara itu adalah sebuah komunitas juga gitu. Karena mungkin ya kehangatan orang-orang di dalamnya yang ngasih ilmu, bertukar informasi bahkan sampai membuat pameran gitu. Cukup rutin nggak sih mas membuat pameran kayak dan mengajak orang-orang kan apa ya, untuk mungkin kalau kita bilang kayak untuk sebuah bisnis Ya. itu adalah hal yang risky gitu karena kan biayanya sangat besar, tapi lo mengambil resiko itu untuk menjaga ekosistemnya berkembang dengan baik tuh gimana mas? Oh, ini ada hubungannya dengan si Bersoreria sendiri. Jadi gue ceritain dulu. Bersoreria itu diambil dari kata basorexia. Itu bahasa Inggris. Kalau di bahasa Inggris itu artinya an eager to kiss. Jadi lu tau gak sih perasaan yang lu sama gebetan lu tuh lagi ngobrol gitu, terus dalam hati lu kayak gue pengen banget nih cium nih cewek atau cowok gitu, atau apapun itu gendernya, lu pengen cium gitu. Terus itu perasaan gua terhadap si analog ini gitu. Tahu kan rasanya yang ya ada itulah, ada kupu-kupu di perut itulah. Nah, cuman gua simplify ke bahasa Indonesia jadi bersoreria. Terus gua taruh Ria itu nama istri gua, jadi gua taruh di situ bersoreria gitu. Itu cara gua untuk menuangkan perasaan gua gitu loh. Nah, jadilah si bersoreria. Mungkin karena itu juga saking cintanya gue sama analog, ya gue mau, ya gue kayak ngasih info ke lo, rekomendasi ke siapapun yang nanya ke gue, karena gue cinta gitu. Ngapain gue keep sendiri gitu, nggak ada untungnya juga buat gue gitu kan. Kalau misalnya gue bisa memberikan informasi apapun itu yang lo butuhkan, kan kayaknya akan memudahkan banyak orang tuh. Kayaknya enak gak sih hidup lo kalau lo bisa ngebantu orang sekalipun kecil banget gitu kan. Nah, mungkin itu sih Perasaan itu ya. Iya perasaan. Terus ya mungkin karena gue suka aja sama fotografi dan analog kali ya. Makanya ada pameran ini, pameran itu. Kalau pameran sih baru satu ya kemarin, yang April tahun ini. April apa Mei ya? Mei kalau nggak salah. Insya Allah sih tahun depan akan ada lagi. Mungkin bisa diceritain, boleh ceritain nggak kayak apa yang lo pelajari dari menggalakkan pameran kemarin itu? Karena ya pada akhirnya mungkin seperti gua atau teman-teman yang lain yang into dengan fotografi, apalagi film gitu, pasti ingin memamerkannya dalam format yang analog juga gitu, dalam bentuk print. Suka dukanya ya apa ya, kayaknya yang tahun ini itu kan gue berkolaborasi dengan 10 seniman ya, 10 fotografer lah. Mungkin sulitnya di situ karena ada 10 kepala, 10 kepribadian. Gue juga mesti belajar juga itu hal yang baru tuh buat gue untuk bikin ada 10 pribadi dan latar belakang yang berbeda dalam satu pameran. Susah-susah gampang karena kan mereka semua tuh sibuk ya. Dari ke-10-nya tuh sibuk, ada yang di Jepang, ada yang di Amsterdam, yang sisanya tuh di Jakarta. Nah,
Yang di Jakarta mungkin masih bisa gampang untuk di komunikasi atau apa segala macam. Yang di luar ini yang kemarin cukup kesulitan. Terus perbedaan waktu juga kan ngaruh ya. Di sini udah malam, di sana masih pagi gitu. Kecuali di Jepang kan cuma beda berapa jam sama sini. Itu sih kayak ngumpulin karyanya juga yang kayak gitu sih. Cuman ya pameran kemarin tuh ya gue banyak belajar. Ada hal-hal baru yang kayak gue dapat ilmu baru lah, kayak oh ya cara menangani sebuah pameran tuh seperti ini gitu kan, cara ngedisplay itu seperti ini gitu. Cara agreement ke galeri itu seperti ini atau segala macam. Banyak ilmu sih. Dan setelah itu lo juga menjadi creative director untuk Jeep Fest tahun ini ya, Oh tahun iya, ini kan kalau nggak salah. iya tahun ini. Em, boleh diceritain apa yang lo lakukan di situ, apa kontribusi lo dalam Jeep Fest tahun ini? Kontribusi Jeep Fest tahun ini lebih ke visualnya ya, visual secara produk ya, bukan visual secara fotografi ya. Kalau visual secara fotografi kan udah ada kurator. Ya. Nah, gue cuman visual secara produk aja sih. Dari A sampai Z dipikirin yang visual yang bisa merepresentasi si tema tersebut. Gitu sih. Tapi melihat perkembangannya gitu dunia fotografi sekarang, atau gue juga terlibat di Jeep Fest, lo melihatnya gimana sih? Karena gue sebagai orang yang masih awam gitu, ini tuh kalau mau jadi bisnis masih niche, mau jadi hobi juga mahal banget gitu. Terus lo melihatnya seperti apa? Fotografi. Iya, maksudnya ke depannya tuh apakah ini jadi emang nggak akan pernah, let's say gini deh, karena kan sekarang udah ada apa? AI, generative AI gitu Ya. yang sangat apa ya masih kontroversial gitu. Sementara untuk fotografi seni visual kan jadi semakin berharga rasanya. Apakah lu melihat seperti itu? Iya sih, jujur ya, tapi gue juga kadang berterima kasih dengan AI ya. Sebenarnya sama kayak pas internet masuk, itu kan orang kayak wah gimana ntar gini segala macam. Cuman pada akhirnya, cuma pada akhirnya kita bisa koeksis gitu, get along gitu. Gue rasa sih AI juga akan seperti itu, mungkin akan kaget ya. Cuman pada akhirnya kita bisa jalan bareng gitu sama AI, dan gue juga nggak khawatir ya, karena biar gimana tuh itu kan mesin ya. Sama kayak pas komputer muncul orang-orang pada takut akuntan nggak akan ada dipakai lagi karena udah ada komputer. Cuman tetap kita yang operasiin. Kayaknya sama kayak AI. Biar gimana juga manusia tuh makhluk yang sempurna kan. maksudnya kak. Iya. Kita punya power gitu loh. Mau gimana pun tanpa adanya kita ya, hal tersebut nggak akan bisa kemana-mana juga. Iya, tapi nggak tahu masa depan kayak apa ya. Iya sih. Gue ngebayangin apakah itu ada mobil terbang atau nggak kita bisa masuk ke portal terus pindah kemana gitu kan. Kan di film-film kan kita ngeliatnya gitu kan. Udah portal kita bisa ke Belanda pakai portal itu, kayak pintu Doraemon lah. Gue berharap banget sih itu ada pintu Doraemon. Iya, gue cuma mau pintu Doraemon sih. Bener. Di antara barang-barangnya aja gue cuma mau pintu Doraemon sih. Sama tahu penerjemah. Iya mungkin ya, cuman gue tetap pintu Doraemon aja lah. Kita bisa hemat waktu tuh ke kantor kemana ke. Liburan nggak perlu nunggu naik pesawat. Iya. Tapi ya lu mungkin anggapannya ya tiap hari disibukkan dengan dunia analog. Itu tadi sudut pandang lu terhadap
teknologi itu gimana Mas? Apakah maksudnya the rising of analog photography saat ini tuh akan jauh lebih sustain dari mungkin 10 dekade yang lalu ya kan sempat naik tapi hilang gitu. Apakah di tahun di era itu akan lebih sustain dan bisa berjalan dengan fotografi digital untuk melihat bisnisnya atau orang-orang kayak menjadi senimannya jadi lebih banyak seperti itu? Kalau sustain ya, jujur gue nggak bisa komen soal itu karena ya masa depan tuh masih uncertain ya. Cuma kalau dilihat perkembangan dari data sih, gue ngelihatnya emang akan semakin growth ya. Itu sudah banyak brand luar maupun domestik ataupun luar negeri sudah mulai menggunakan analog untuk campaign-nya mereka, marketingnya mereka, untuk brandingnya mereka gitu. Otomatis kan sudah melek. Itu yang pertama. Yang kedua, kamera-kamera digital atau enggak aplikasi di handphone itu selalu mencoba film look ya. Itu aja mereka sebenarnya yang digital nih dengan punya teknologi harusnya bisa breakthrough, cuman mereka recreate si analog ini jadi digital. Gua nggak tahu ya apakah penjualan kamera digital itu turun, makanya mereka ada fitur film look. Nah, apalagi ya banyak brand yang seperti itulah ya. Banyak brand dan banyak jenis yang udah mulai bereksperimen dengan series ya, fitur-fitur seperti dulu ya, teknologi film look ini gitu kan. Nah, kalau dilihat dari situ gitu, kacamata gue sih ya akan growth ya. Untuk sustain gue nggak tahu ya, karena gue melihatnya sekarang si analog ini bukan sekadar hobi, cuman jadi lifestyle. Oke. Kalau dulu mungkin lifestyle hobi ya. Lo cari film apa segala macem, motret segala macem. Kok belakangan ini jadi lifestyle gitu loh. Ya kayak gitu sih. Ya, gue juga merasakan hal sama sih, kayak ya teman-teman gue juga yang seperti gue, kayak misalkan mereka mau ke luar negeri terus tiba-tiba kayak gue mau beli kamera analog nih buat ke Jepang, mau filmnya apa, jadi kayak menarik juga ya, orang-orang tuh udah, saya pengen tetap punya hal analog di tengah kebutuhan digitalnya yang sebenarnya udah mumpuni banget gitu kan. Yes. Padahal ya mereka belum tentu tuh hasil fotonya tuh jadi gitu loh. Iya. Cuma mereka tetap percayain gitu, traveling perjalanan mereka pakai analog ya. Ya lucu sih, cuman ya keren sih. Kita ngobrolin bersore satu, sebenarnya apa ya, kan lo juga kemarin baru selesai jadi di Light Click Bazaar juga bikin. Lu datang gak sih? Oh enggak, gue lagi pulang ke rumah orang tua. Oh iya. Kan jadi pembicara juga yang membahas tentang pembuatan zin kan. Iya. Bersore pun juga pernah bikin zin. Benar. Dan gue juga pernah berkonsultasi sama lo tentang zin. Bagus sih zin lo itu. Satu hal, kenapa lo merasa orang-orang ya teman-teman ini yang aktif mungkin di dunia fotografi baik analog maupun digital perlu merasakan membuat zin? Pertama gue nggak pernah merasa seperti itu. Mungkin misalnya kalau pertanyaannya lu merasa perlu nggak sih orang untuk membuat zin gitu. Nah, kalau menurut gue sih itu proses kreatif aja ya gitu. Karena dengan lu buat zin, lu kan bisa istilahnya archiving karya lo ya, daripada di handphone ataupun di hard disk gitu kan. Kalau fisik kan lu bisa lihat langsung gitu, lu bisa bolak-balik kapan aja gitu. Misalnya zin pertama bulan Januari, zin kedua bulan Februari,
Maret, April dan seterusnya. Hmm. Misalnya katakanlah seperti itu. Akhirnya kan lu bisa ngelihat diri lu, karya lu, perkembangannya seperti apa. Misalnya itu kerasa ketika gue melihat foto-foto gue. Kadang-kadang foto-foto gue tuh gue print, emang print digital, print biasa. Yang 4R itu, gue foto-fotoin, ya maksudnya gue kumpulin fotonya, gue print, terus gue jajarin di lantai, di rumah gitu kan. Jajarin, oh ternyata di era ini gue lagi suka ini nih, makanya fotonya tuh kayak gini. Terus di bulan ini, oh gue lagi ini nih, oh makanya kebanyakan warna biru misalnya. Nggak sengaja juga gue untuk motret apapun yang berwarna biru gitu kan. Akhirnya gue punya foto-foto, kumpulan foto itu merah, biru, hijau, kuning. Jadi nggak sengaja. Akhirnya gue kumpulin tuh apapun yang gue foto berwarna merah tuh gue kumpulin. Terus apapun yang berwarna biru gue kumpulin, hijau dan kuning gue kumpulin gitu. Niatnya sih kayak buat mengenal diri ya. Oh gue lagi suka warna ini nih di bulan ini gitu kan. Gue lagi suka warna ini nih di bulan ini gitu. Akhirnya sih menurut gue sih kayak gitu ya. Dengan lu mengenal diri, dengan lu tahu perkembangan lu, dan akhirnya lu mengenal diri lu sendiri, gue rasa dengan begitu lu bisa berkarya lebih jujur gitu kan. Kenapa harus jujur nih? Ini pandangan gue. Ini yang gue dapat gitu, penemuan gue. Ketika gue bisa jujur berkarya gitu, gue lebih apa ya? Lebih all in gitu loh. Terus kenapa harus jujur? Ya, sekarang kan banyak kita ngelihat dari Pinterest gitu, dari Instagram, terus dari Cosmos, dari apapun platform yang visual, itu kan kita jadi komparasi ya. Oh si ini bagus nih fotografinya, ini bagus nih fotonya apa segala macam. Akhirnya kan penuh di kepala tuh. Akhirnya lu jadi si A, lu jadi si B gitu, lu jadi si C gitu kan. Tapi pada dasarnya kenapa lu nggak jadi diri lu sendiri? Nah gitu. Nah dengan gue bikin zine ataupun gue print, itu gue jadi tahu nih, oh gue tuh sukanya tuh apa, style gue tuh kayak gini. Walaupun nggak memungkiri mungkin ada sedikit imprint dari inspirasi lu. Inspirasi, karena kayaknya agak sulit ya untuk original di era ini kan, 22 tahun di era ini. Ya, gue juga itu sih. Itu juga salah satu hal yang gue pelajarin dari belajar analog gitu, kayak udah mah ekspektasinya harus rendah, melumrahkan kalau gagal itu nggak apa-apa, karena kan gue pernah foto cuma 1 frame sisanya kebakar. Iya. Terus itu menjadi mengenal diri sendiri, gue setuju sih akan hal itu. Untuk kedepannya sendiri, proyek besar Ria selain pameran ada apa lagi? Nah, itu kayaknya gue masih harus simpen sendiri. Gue belum bisa share, karena ini juga akhir tahun kan ya. Iya. Biasanya kan Ria tahun udah banyak plan. Plan sih udah ada, timeline udah ada tuh dari Januari sampai Desember 2006 udah ada gitu. Cuman kayaknya belum bisa gue share. Kalau gimana ya? Menurut lu saat ini melihat ekosistem film fotografi itu seperti apa, dan apakah lu punya harapan atau lu punya harapan seperti apa untuk membuat ini jadi lebih menarik, lebih seru lah? Fotografi secara general ya, mau digital maupun analog. Gue ngelihatnya makin kesini tuh makin bagus ya pertumbuhannya, terus banyak pendatang baru, terus banyak orang yang rajin berkarya melalui pameran ataupun buku foto gitu. Gue sih seneng ya gitu, akhirnya
eh, hal ya hal-hal seperti ini tuh ada gitu loh di era-era sekarang. Mungkin dulu juga ada, cuman kayak aksesnya Susah atau mungkin terbatas. eksklusif. Kalau sekarang menurut gua sudah menjadi inklusif gitu dan Ya. itu bagus gitu kan. Kalau zaman dulu kan mungkin privilege doang ya. Iya, maksudnya Orang-orang yang punya kamera itu adalah minimal dia wartawan ataupun fotografer fotografer komersil. profesional. Sekarang kan semua orang bisa Ya. punya kamera gitu kan. Dan mengetahui pengetahuan tentang buku foto pun kayaknya dulu buat orang yang di luar dunia itu kayaknya nggak akan tahu. Maksudnya kita cuma bisa melihat eh, apa karya foto dengan tulisan atau dalam format buku ada di majalah, di tabloid gitu. Bener-bener. Ternyata buku foto itu exist, maksudnya kayak itu sama narasinya, sama dengan buku-buku yang kalian baca tapi ya dalam format visual aja. Keren sih, makanya gue suka banget, kayak bersyukur gitu loh semua itu growth gitu. Di payung fotografi ya, Iya. maupun digital maupun analog ya, kita payungnya sama sebenarnya, tidak membeda-bedakan atau tidak ada kubu digital kubu analog, enggak. Cuman secara general ekosistemnya gue sih ngelihatnya growth-nya bagus ya, positif gitu loh. Di luar memandang ekosistem tadi gitu, mungkin terakhir kali Mas, hal apa yang akhir-akhir ini lagi lu syukurin dalam hidup? Jadi gini, setiap malam gue sebelum tidur itu gue selalu ngucapin terima kasih kepada Tuhan gitu. Apapun Tuhan lo, gue selalu bilang Tuhan terima kasih. Ini gue terjemahkan ke Indonesia. Tuhan terima kasih atas nikmat hari ini, atas rezeki hari ini, atas orang-orang baik yang kutemui hari ini, atas teman-teman baik yang ada di sekitarku, atas istri yang baik, orang tua yang baik. Pokoknya gue berterima kasih atas hal-hal baik yang datang ke gue hari ini gitu. Itu terima kasih. Itu cara gue bersyukur untuk hari ini. Karena gue nggak tahu besok pagi gue masih bisa melek apa enggak. Jadi minimal gue udah terima kasih nih ke pencipta yang ngasih semua ini gitu. Udara, makanan, orang ketemu kita kan ya, maksudnya nggak tiap hari ya kita ketemu orang baik ya. Maksudnya kayak gue berterima kasih banget gitu sih. Terima kasih atas waktunya Mas Dimas. Makasih. Sukses selalu. Makasih lu juga. Sukses selalu. Teman-teman yang mau tanya-tanya atau belajar atau nyuci film, datang ke Bersore Ria. Panglima Polim. Dadah.